melihat terkait dengan ruas-ruas mana yang akan naik tahun 2023 ini, sebetulnya penyesuaian tarif tol sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Nah, di situ jelas disebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Jadi ini merupakan amanat undang-undang, penyesuaian tarif tol itu setiap 2 tahun sekali. Baik Pak Nurdin. Kalau kita bicara di dalam soal PP juga jelas di setiap dua. Kalau kita perhatikan, mungkin perlu saya jelaskan lagi, Mbak. Kita sampai saat ini kan sudah memiliki 79 ruas jalan tol di seluruh Indonesia, karena di era Jokowi ini kan memang pembangunan jalan tol itu sangat signifikan. 79 ruas tol itu pasti sebagian ada yang penyesuaian di tahun genap. Nah, sehingga memang mau nggak mau di setiap tahun itu pasti ada ruas-ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif tol. Itu mungkin, Mbak, yang perlu kita perhatikan. Baik, mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak Nurdin mengenai standar pelayanan minimal yang menjadi penilaian apakah ruas tol ini tarifnya akan naik atau tidak. Mungkin boleh dijelaskan ke masyarakat sebenarnya apa saja sih Pak pertimbangan yang sangat berpengaruh berkaitan dengan kenaikan tarif tol ini? Baik, terima kasih Mbak. Memang seperti kita ketahui tadi seperti saya sebutkan, penyesuaian tarif tol itu ada, ya baik terima kasih. Penyesuaian tarif tol itu kan memang dilakukan sesuai dengan laju inflasi. Jadi memang tidak semena-mena keinginan BUJT atau pemerintah saja apa tarif tol yang akan dinaikkan, tetapi sesuai dengan laju inflasi. Dan yang tidak kalah penting adalah mengacu kepada Peraturan Menteri PU Nomor 16 Tahun 2014 tentang SPM, maka ada 8 substansi yang kita evaluasi terkait dengan SPM. Seperti terkait dengan kondisi jalan tol. Terkait kondisi jalan tol kita lihat, kita evaluasi terkait bagaimana perkerasan jalan utamanya, bagaimana mediannya, guardrailnya, keretnya, drainasenya. Nah, juga terkait dengan yang poin 2 adalah kecepatan tempuh rata-rata di jalan tol. Jadi kita berharap memang di jalan tol itu kita pastikan kecepatan tempuhnya pasti lebih cepat daripada di jalan arteri di sebelahnya. Lalu yang ketiga, terkait dengan aksesibilitas di gerbang tol atau jumlah antrian di gerbang tol. Kalau lebih dari 10 antrian di gerbang tol, maka itu tidak memenuhi SPM. Nah, ini perlu kita evaluasi terhadap seluruh ruas jalan tol yang ada. Yang keempat terkait dengan mobilitas. Yang kelima terkait dengan keserambuan, marka jalan, petunjuk jalan, dan sebagainya. Yang keenam, SPM yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan unit pertolongan dan penyelamatan. Di mana BUJT itu punya kendaraan dereknya, berfungsi atau tidak. Ambulannya dilengkapi dengan obat-obatan yang sesuai, yang memadai. PJR-nya yang kita harapkan dapat beroperasi setiap saat. Poin ketujuh yang ada di sekitar jalan tol itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting, mungkin poin ke-8 ini adalah tempat istirahatkan pelayanan kepada pengguna jalan. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan terkait dengan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014. Lakukan setiap saat. Tentu ada evaluasi dari kita terkait pemenuhan dari BUJT itu sendiri. Demikian, Mbak. Nurdin, tadi Anda sudah menjelaskan ada 8 faktor yang menentukan apakah sebuah ruas tol ini akan naik tarifnya atau tidak. Lalu kalau kita melihat seperti apa evaluasi SPM tol yang tarifnya dijadwalkan naik pada tahun ini, seperti apa Pak evaluasinya? Tentu kalau kita lihat evaluasi, ini kan kita sudah tahu bahwa SPM itu suatu hal yang mutlak. Selain juga daripada laju inflasi. Tentu kita ketahui lah bahwa dengan kondisi tadi semacam Pak Suryadi sudah jelaskan terkait dengan ada resesi ekonomi atau segala macam. Tentu penentuan penyesuaian tarif tol itu juga memang kita akan melihat situasi dan kondisi sosial ekonomi di masyarakat.
dan tentunya penentuannya juga pasti akan dilakukan secara bertahap, termasuk dengan menunggu arahan dari Bapak Menteri sebagai PJPK di Kementerian PUPR. Jadi udah pasti, karena kita ketahui bahwa penyesuaian tarif tol itu juga dibutuhkan dalam rangka memastikan iklim tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap investasi jalan tol yang prospektif di Indonesia. Tentunya dengan menjamin level of service pengelolaan jalan tol yang sesuai dengan SPM jalan tol itu sendiri. Itu Mbak.